Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Ya, kalau beberapa minggu yang lalu nih, Realme Number Series itu baru dikeluarin ya varian yang base modelnya lewat Realme 13 ini. Mestinya hari ini varian yang Pro-nya resmi dirilis nih oleh Realme Indonesia lewat Realme 13 Pro 5G dan juga Realme 13 Pro Plus 5G. Dan yang bakal kita unboxing kali ini adalah yang varian Realme 13 Pro 5G-nya nih guys. Jadi buat kalian nih yang penasaran sama desain smartphone-nya kayak apa dan spesifikasi yang dibawa kayak gimana, gimana kalau kita unboxing dulu nih. Dan seperti biasa tentunya, yuk kita pindah ke lensa kamera yang di atas biar lebih detail lagi. Oke, jadi ini dia guys untuk tampilan packaging box dari Realme 13 Pro 5G-nya. Untuk desain boxnya ya masih mirip-mirip aja lah ya sama seri pendahulunya, dimana di sini ketulis angka 13 yang cukup gede dan ada tulisan Pro-nya di bawah dan ada juga logo Realme di sini. Di bagian kiri atas ini ketulis logo AI ya. Jadi ya harusnya Realme 13 Pro 5G ini udah dibekali fitur AI di dalamnya dan pastinya udah support sinyal 5G. Di bagian sebelah kiri ketulis Realme 13 Pro 5G aja dan tulisan Young People Choice-nya ada di bagian sini sekarang guys, karena biasanya di bagian kiri atasnya sini. Dan di sebelah kanannya ini ketulis Realme 13 Pro 5G juga. Di bagian atas polosan aja, di bagian bawah juga polosan aja. Dan kalau kita lihat di bagian belakangnya sini ya, di sini tuh ada beberapa keterangan di mana untuk varian yang bakal kita unboxing itu adalah varian warna ungunya dengan varian RAM dan storage 12 per 256 GB. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung unboxing aja ya, biar nggak makin penasaran guys sama produknya kayak gimana. Oke, kita buka, ini masih segel ya. Nah, seperti ini, langsung aja kita buka plastiknya guys. Oke. Nah, di bagian sini juga guys, ini ada beberapa KSP atau key selling point dari Realme 13 Pro 5G ini ya. Dimana untuk yang kameranya dia dipakai Sony LYT 600, dimana ini yang dipakai di Realme 12 Plus 5G di seri pendahulunya ya kalau nggak salah. Dan udah dipakein sistem OIS alias Optical Image Stabilization. Jadi harusnya kalau kalian mau rekam video ini bakalan jauh lebih stabil. Dan untuk chipset ini dipakai Snapdragon 7S Gen 2 ya. Ini harusnya favorit banyak orang sih ya, karena menggunakan chipset dari Qualcomm. Dan kemudian untuk layarnya ini 120 Hz dan ketulis Curve Vision Display yang harusnya itu nanti layarnya di bagian sisi kiri dan kanannya itu agak melengkung gitu guys. Jadi bisa dibilang cukup berbeda lah ya sama varian yang pendahulunya, dimana kalau yang seri yang bukan Pro Plus 5G-nya itu dia flat ya layarnya. Kalau ini dibikin yang curve juga. Dan untuk pengecasannya ini 45 watt dengan kapasitas baterainya sebesar 5200 mAh. Ya, seperti itu aja untuk key selling point dari Realme 13 Pro 5G ini. Jadi kita langsung aja unboxing smartphone-nya guys ya. Kita lihat seperti apa desain realnya, karena saya juga penasaran nih. Ini pakai desain layar curve, ini harusnya menarik sih guys. Nah, seperti ini. Di sini ada satu kotak lagi seperti biasa ketulis Make It Real ya. Kita coba buka. Isinya apa di dalam sini? Oke, ada ya seperti biasa ini silicone case ya. Tapi dia bukan clear case guys jenisnya. Jadi dia seperti ini. Nah, dia berwarna abu-abu dan ada tekstur kayak kulitnya gitu ya. Cuman warnanya abu-abu gini. Menurut kalian better yang clear case gitu atau yang kayak gini ya? Jujur sih ini keren sih. Cuman jadi nggak bisa highlight si body bagian belakangnya ya kalau warnanya doff begini. Dan ini ada SIM tray ejector ya, dan juga ada kartu garansi juga beserta buku panduan manual. Dan di sini ada smartphone-nya seperti biasa guys. Ya, kita singkirin aja terlebih dahulu ya. Seperti ini, dan langsung aja kita lihat di bagian bawahnya. Di sini ada kepala charger ya, SuperVOOC 45 watt. Kemudian diberikan satu buah kabel Type A to Type C ya, yang kalau dilihat sini aksennya bukan warna oranye, jadi warna putih aja. Oke, sekarang kita langsung ke smartphone-nya aja guys ya. Kita buka plastiknya dan kita hitung bareng-bareng nih ya, 1, 2, dan 3 buat lihat bagian back cover-nya. Wow, warna ungunya ternyata cakep guys. Dan ini walaupun kelihatan glossy, dia nggak licin gitu guys. Jadi masih ada teksturnya. Ini kita coba kletek aja ya biar lebih jelas stikernya. Dan ini feel-nya juga enak banget ya, karena depan belakang ternyata dibikin curve guys. Bisa diperhatikan ya. Ini bagian layar depannya dibikin curve dan di bagian back cover-nya juga dibikin curve. Ini cukup nyaman sih buat digenggam ya, walaupun memang ini nggak bisa dibilang tipis-tipis banget lah ya, karena kalau nggak salah ketebalannya ada di 8 mm gitu guys. Tapi asik sih buat digenggamnya, jadi kerasa compact juga, solid, dan
ya tentu aja nggak kerasa murahan lah ya untuk desainnya seperti ini. Nih ya, bagian frame-nya juga kelihatan dibikin kayak pakai aluminium gitu. Cuman saya nggak tahu nih apakah plastik atau aluminium ya. Tapi feel-nya sih kayak metal gitu loh guys. Jadi harusnya sih metal sih kayaknya ya. Oke, kalau kita lihat di bagian atasnya sini ada beberapa port ya, kayak lubang speaker, kemudian ada lubang mikrofon. Di sebelah kirinya ini polosan aja, nggak ada apa-apa. Di bagian bawahnya ini ada slot SIM tray, kemudian lubang mikrofon lagi, port charger USB Type-C, dan ada grill speaker lagi. Untuk yang pertama, dia udah pasti stereo speaker ya, karena dia bagian atas tadi udah ada lubang speakernya juga. Dan kalau kita lihat untuk slot SIM tray-nya, ya sayang banget guys, jadi dia bukan yang triple slot ya, alias cuman bisa menampung 2 buah kartu nano SIM card aja. Dan kalau kita lihat di sebelah kirinya, ini ada 1 buah tombol volume up and down dan juga ada tombol powernya. Ini karena nongol gini berarti ya harusnya udah fingerprint under display ya, alias udah di dalam layar guys untuk sensor sidik jarinya. Dan buat di bagian ring kameranya atau housing kameranya, ini bisa dibilang desainnya masih cukup mirip dengan seri pendahulunya guys di Realme 12 series ya, dimana masih menggunakan kayak halo desain gitu ya. Di bagian tengahnya ada 1 buah bumper kamera berbentuk bulat, dan di bagian sisi-sisinya ini dibuat bergerigi gitu, yang mengartikan kayak jam tangan mewah begitulah ya. Tapi memang feel-nya ini mewah banget sih. Dan ini ada ketulis Hyper Image Plus juga ya di bagian sini. Untuk setupnya ini triple kamera guys, kalau nggak salah. Untuk resolusi kamera utama dia 50 megapiksel ya, seperti yang di belakang boxnya tadi. Kemudian ada lensa ultrawide 8 megapiksel, dan ada 1 buah lensa makro. Ya, masih dikasih lensa makro guys, yang resolusi 2 megapiksel kalau nggak salah. Dan di bagian sini ada LED flash, dan di bagian depannya ini ada 1 buah kamera selfie yang resolusinya 32 megapiksel. Tapi bersyukur guys, ini dikasih aksesoris tambahan juga ya, berupa anti gores. Jadi kalau kalian beli smartphone ini, harusnya kalian udah nggak kurang-kurang aksesoris lagi ya. Udah dikasih clear case, silicone case seperti ini ya, warna abu-abu begini, dan kemudian udah dikasih sama anti goresnya juga. Oke guys, kalau gitu saya coba nyalain dulu aja ya smartphone-nya. Kita bakal install beberapa aplikasi, kemudian setting-setting, karena ini juga masih baru. Jadi pastiin kalian nggak kemana-mana seperti biasa. Yuk. Oke, jadi ini dia guys buat tampilan layar depan dari Realme 13 Pro 5G-nya. Nah, jadi barusan aja nih ya saya selesai setting-setting smartphone-nya, dan pastinya install beberapa aplikasi juga guys, buat nantinya bakal kita lanjut bahas. Karena sebelum itu saya mau coba pamer dulu ke kalian nih soal kecepatan baca dari fitur keamanan sensor sidik jarinya yang di dalam layar ya tentunya, yang menurut saya ini udah instan banget tuh, bisa diandelin lah kalau kalian mau pakai fitur keamanan sensor sidik jarinya. Atau kalian juga bisa manfaatin keamanan face unlock-nya nih. Beh, cakep, akurasinya oke, dan kecepatan bacanya juga satset banget. Jadi bisa dipakai nih 2 fitur keamanan yang tersedia di Realme 13 Pro 5G-nya ini. Dan kemudian waktu pertama kali saya coba nyalain smartphone-nya, di sini saya sengaja ya screenshot buat kalian. Ini tuh sebelum saya install banyak aplikasi, saya sebelum install beberapa aplikasi ya, seperti saya sebutkan tadi, bahkan belum saya koneksikan ke jaringan WiFi. Jadi benar-benar pure pertama kali saya nyalain, ini memori sistemnya tuh hanya terpakai 27,3 GB aja guys. At least ini belum dikurangin sama fitur ekspansi RAM virtual yang terpakai sebesar 4 GB. Jadi mungkin ya sekitar 25 GB-an aja lah ya untuk penggunaan memori sistem yang ada di Realme 13 Pro 5G ini, yang artinya ini tuh udah efisien banget guys. Jadi harusnya sih aman lah ya, walaupun memang nggak disediakan card slot tambahan atau memory card tambahan di slot SIM tray yang tadi. Jadi masih oke lah kalau kalian mau coba pakai atau beli Realme 13 Pro 5G-nya ini. Dan kalian perhatikan juga, pertama kali kalian setting-setting smartphone-nya, pasti kalian koneksikan ke jaringan WiFi ya, karena lumayan nih updatean aplikasinya, ada sebanyak 52 aplikasi di aplikasi Play Store-nya. Jadi biar nggak langsung terkuras habis gitu guys untuk kuota kalian. Dan seperti biasa tentunya, sebelum saya lanjut buat buka cek aplikasi yang lain ya, yang saya install tadi, di sini saya mau coba highlight lagi sedikit soal spesifikasi dari Realme 13 Pro 5G-nya ini, yang bisa kalian lihat di sebelah kiri layar kalian saat ini lah ya. Dan saya bakal mulai dari bagian layarnya terlebih dahulu. Buat layar, Realme 13 Pro 5G ini tuh dibekali panel layar AMOLED guys, dan luasnya itu 6,7 inci, resolusinya udah Full HD Plus pastinya, dan untuk refresh rate-nya dia di 120 Hz. Untuk peak brightness-nya ya tentu aja karena ini ada panel layar AMOLED ya, dia bisa mencapai di 2000
2000 nits yang at least artinya ini bakalan cukup aman lah kalau kalian mau pakai di outdoor kayak gitu di bawah terik matahari. Dan untuk akurasi warnanya ini klaimnya tuh di IP3 di 100%. Buat keamanannya atau proteksinya sendiri saya maaf banget guys belum dapat info yang valid pasnya apa. Cuman ya paling enggak kalian udah dapetin anti gores di paket penjualannya. Jadi harusnya udah bisa kalian langsung pakai aja lah, aman, nggak perlu khawatir ya. Dan kemudian untuk prosesornya, ini Realme 13 Pro 5G ini dibekali chipset dari Qualcomm pastinya, yaitu Snapdragon 7S Gen 2 dengan GPU dari Adreno, yaitu Adreno 710 yang mungkin kalau dilihat dari skor AnTuTu Benchmark ya, ini tuh mirip-mirip sama Snapdragon 778G atau 782G lah ya guys. Dan kalian bisa perhatikan seperti ini untuk detail skor benchmark dari Realme 13 Pro 5G nya menggunakan AnTuTu Benchmark yang versi terbaru atau versi 10.3.4. Dan kalau buat spesifikasi kamera guys, ini seperti yang udah saya sebutkan di awal tadi ya. Untuk setupnya dia triple kamera, dimana untuk resolusi lensa kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony LYT yang ada OIS-nya. Kemudian untuk satunya lagi ultra wide dengan resolusi 8 megapiksel dan ada lensa kamera makro sebesar 2 megapiksel. Dan sedangkan di bagian layar selfie-nya atau di layar depan ya maksud saya guys, kamera selfie-nya dia beresolusi sebesar 32 megapiksel. Untuk fitur-fiturnya ini tuh lengkap banget guys. Fitur AI-nya juga ada, mulai dari AI removal, kemudian AI enhance image ya, jadi bisa bikin gambar burik kalian yang kalian punya itu di enhance buat jadi lebih tajam lagi, lebih clearance-nya atau clarity-nya itu lebih oke lagi. Dan pastinya ada fitur NFC-nya juga, aman banget nih. Kalau kalian butuh smartphone yang ada fitur NFC, Realme 13 Pro 5G udah punya guys, jadi aman banget. Dan jangan lupa ada sertifikasi IP65 yang bikin smartphone ini tuh tentunya jadi lebih tahan dari debu dan juga percikan air lah ya guys. Oke, sekarang saya mau coba kasih lihat ke kalian ya untuk tampilan UI-nya sendiri. Ini seperti ini guys untuk app drawer-nya, dan memang aplikasi bloatware-nya masih terbilang cukup banyak. Tapi tenang aja, beberapa diantaranya bisa banget buat kalian uninstall, jadi nggak perlu khawatir guys. Dan di sini kalau kita perhatikan untuk sistem software-nya, ini menggunakan yang paling baru yaitu Android 14 dengan sistem UI dari Realme UI yang versi 5.0. Dan untuk informasi update softwarenya lagi-lagi sayang banget guys, karena memang saya bikin video ini tuh sebelum launching ya. Jadi untuk harga maupun varian RAM-nya sendiri saya benar-benar belum tahu detailnya seperti apa. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, pantengin aja lah ya, kayak misalkan varian RAM atau hal-hal lainnya. Nanti di kolom deskripsi saya bakal coba update lah. Untuk link pembelian juga bakal saya kasih di kolom deskripsi guys. Dan selanjutnya kalau kita lihat ya, di sini menggunakan aplikasi benchmark Geekbench 6 untuk skor dari single core-nya ini mendapatkan di angka 844 guys, dan untuk multicore-nya di 2813. Dan kalau kita lihat untuk di skor tes GPU-nya, dia mendapatkan skor di 1769. Dilihat dari sensor-sensornya menggunakan aplikasi sensor box juga, ini tuh yang menarik guys, karena terbilangnya lengkap ya. Tapi untuk sensor giroskopnya ini bisa dipastikan dia hardware ya, bukan software lagi. Kemudian ada sensor cahaya dan sensor orientasi, atau juga ada sensor magnet. Jadi buat tracking Google Maps, mestinya ini tuh akurasinya bakal jauh lebih tinggi guys. Nah, untuk yang berikutnya di sini saya mau coba tunjukin ke kalian ya, untuk menu-menu di aplikasi kamera bawaannya bisa diperhatikan di mode selengkapnya. Ini tuh lengkap banget guys. Ada mode Pro, panorama, resolusi tinggi, makro, film, slow-mo, kemudian selang waktu, exposure pen, ini saya kurang tahu apa, dan ada mode 2 tampilan juga ya, seperti ini kalau di perekaman videonya. Kemudian bisa dilihat ada scan dokumen seperti itu, kemudian ada mode penuh, dan juga ada perubahan kemiringan ya, seperti itu guys. Dan kalau dilihat di sini ada mode portrait, dia juga ada in sensor zoom ya 2 kali seperti ini. Lalu di mode fotonya dia ada 0,6 ya atau ultra wide-nya tadi, lalu ada mode 2 kali in sensor zoom, dan juga ada mode 5 kali in sensor zoom-nya. Kemudian di mode street-nya bisa dilihat ya, ini ada tulisan milimeter ya. Kemudian ada mode malamnya juga. Dan kalau dilihat di mode videonya guys, untuk mode perekaman videonya ini
Wow, ternyata ada 4K ya, tapi 30 fps. Tapi at least di 1080p-nya tersedia yang 60 fps. Kita coba pakai stabilisasi, apakah bisa? Oh, dan bisa guys ya di 1080p 60 fps. Tapi kalau di 4K, ya EIS tambahannya tidak aktif. Jadi maksimal di 1080p 60 fps saja buat lensa kamera utamanya. Gimana kalau lensa kamera depan? Kita lihat, bang. Dan ya, untuk resolusi tingginya di 4K 30 fps dan nggak tersedia di 1080p 60 fps. Ini nggak ada tulisan atau mode ininya ya guys ya, nggak ada mode EIS tambahan ya stabilisasinya ya. Atau bisa jadi ini dedicated, nanti aja deh. Kalau kalian penasaran, tungguin aja atau pantengin video reviewnya yang kita bakalin tayangin seminggu atau 2 minggu lagi. Oke nggak sih? Coba tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, sekarang kita coba dengerin nih guys, buat kualitas dari audio stereo speakernya seperti apa ya. Kita lihat, atau kita dengar guys. Wow. Oke, stagingnya bagus guys. Luas ya. Ini di volume penuh ya, bisa kalian lihat. Oke. Dan Oke, cukup ya. Untuk penilaian saya guys ya, rate-nya itu ada di 8/10 guys. Ini tuh bukan yang bagus-bagus banget, tapi bagus guys. Jadi stagingnya tuh luas, clarity-nya oke, dan bass-nya juga masih dapat banget untuk dentumannya. Jadi cakep banget nih untuk audio stereo speakernya. Nah, sekarang saya mau coba lanjut ke aplikasi game guys. Dan ini kita lihat di aplikasi game Mobile Legends ya. Buat settingan grafisnya, ya, ternyata Realme 13 Pro 5G ini dapetin settingan grafis di tinggi dengan frame rate-nya yang tinggi juga. Sayang banget ya untuk yang grafis ultranya belum ter-unlock. Nah, kalau buat di game PUBG Mobile guys, ini tuh bisa dapetin settingan grafis SDR Extreme dan bahkan sampai di Ultra SDR Ultra. Tapi di sini bakal saya cobain untuk main sebentar ya di settingan grafis SDR Extreme-nya. Oke, sekarang saya udah masuk ke dalam in-game-nya nih guys, dan kalian bisa lihat untuk gyroscope-nya aman banget ya. Jadi buat yang hobi main game PUBG Mobile, ini sih udah jos banget nih buat dipakai push rank. Dan sekarang kita lanjut aja buat main sebentar guys di settingan grafis SDR Extreme-nya tadi. Ini ada FPS meter juga di bagian tengahnya, semoga kelihatan ya. Dan sejauh ini stabil di angka 59 FPS. Dan wow, asik banget lah ya. Ini satset banget, tuh dipakai nggak ada ngelek-ngeleknya. Jadi beneran aman banget nih kalau kalian mau main PUBG Mobile di settingan grafis ini guys. Gyroscope aman, terus grafisnya aman, nggak patah-patah juga, selama ya jaringan kalian stabil lah ya. Tuh, untuk respon layarnya juga bagus ya. Jadi mau dipakai push rank nggak khawatir lah ya kalian bakalan minus gitu. Oke, mungkin segitu aja guys untuk percobaan game kita kali ini. Kalau kalian penasaran sama detailnya seperti apa, kalian coba request di kolom komentar yang banyak guys. Nanti bakalan saya coba geber dikit lah untuk Realme 13 Pro 5G-nya ini. Nah, jadi guys, untuk impresi awal saya ya soal Realme 13 Pro 5G ini bisa dilihat nih ya. Untuk looks-nya beneran mewah banget kayak gini. Digenggam juga feel-nya masih berasa mahalnya. Ya, kalau dibandingin sama Realme 12 Pro 5G ini yang masih layarnya flat ya. Realme 13 Pro 5G ini tentunya berasa lebih mahal dan lebih mewahnya guys ya. Tuh, bisa dilihat sendiri. Layar curve-nya cantik ya. Dan satu detail kecil nih yang saya rasa banyak banget orang suka, yaitu soal haptic feedbacknya yang di Realme 13 Pro 5G ini satisfying banget guys. Kayaknya tuh hawanya pengen ngetik aja gitu ya, saking enaknya gitu buat ngetik di keypadnya si Realme 13 Pro 5G ini. Wajib banget lah kalian cobain tentunya. Sebetulnya masih banyak sih yang pengen saya kupas lebih dalam lagi soal Realme 13 Pro 5G ini. Cuman ya karena ini adalah video unboxing, tentunya kalian tahu di sini saya cuman bagian luarnya aja nih ya. Jadi kalau kalian penasaran sama dalam-dalamnya gimana, pantengin terus channel kita atau subscribe terlebih dahulu ya biar kalian gak ketinggalan waktu kita update untuk video reviewnya. Dan buat kalian yang tertarik untuk kita buatin video gamingnya, request yang banyak di kolom komentar guys. Bang, geber bang, geber. Atau buat kalian yang tertarik buat saya bikinin video settingnya, sama juga request yang banyak di kolom komentar guys. Oke, kalau gitu thank you banget nih buat kalian yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir tentunya. Dan sampai di sini saya Iksan pamit. Sampai kita ketemu lagi guys di video unboxing yang berikutnya. Bye-bye.